ada syarat yang harus dipenuhi oleh Delphi, yakni meminum sperma segar dari 7 orang laki-laki. Dan dia mengambil parang lalu memotong leher korban. Tubuh malang itu lantas dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik. Daging itu dicuci, diiris, dan dimasak rendang. Hai, aku Angelina Marcia, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Warga Riau sempat dihebohkan tentang kasus pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 2013 sampai 2014. Apa yang melatar belakangi pelaku sehingga dia tega menghabiskan 7 nyawa korbannya? Apa ini karena misi balas dendam atau hanya untuk kesenangan semata? Oke, tak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke kronologi ceritanya. Muhammad Delphi atau biasa sering dipanggil Delphi adalah pemuda berasal dari Riau yang terlihat normal seperti pria umumnya. Tapi siapa sangka, ternyata Delphi adalah otak di balik pembunuhan berantai dan mutilasi yang menghabiskan 7 nyawa korban laki-laki. Adapun aksi bejatnya dibantu oleh temannya bernama Sopian dan juga mantan istrinya yang bernama Dita Desmalasari. Delphi adalah anak seorang dukun kondang yang berasal dari Desa Perawang, Kabupaten Siak, Riau. Ayahnya bernama Basri Tanjung. Basri Tanjung sendiri dianggap sebagai dukun sakti mandraguna. Dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi pada saat itu. Basri pun dipercayai bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit masyarakat desa dan juga bisa menerawang berbagai macam hal. Hal ini lalu dimanfaatkan Basri untuk meraup rupiah demi menghidupi keluarganya. Sang ayah sendiri sering melibatkan Delphi dalam melakukan ritual-ritual perdukunannya. Basri sendiri ingin Delphi meneruskan jejak karirnya sebagai dukun sakti. Bahkan Basri memberikan syarat khusus kepada Delphi agar Delphi bisa menjadi sakti seperti ayahnya. Sedangkan sehari-hari Delphi sendiri mempunyai pekerjaan tak menentu. Kadang dia menjadi penjual sate dan kadang dia menjadi kuli bangunan. Sekitar bulan Juli tahun 2013, Delphi menerima saran ayahnya agar dia bisa menjadi dukun. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh Delphi, yakni meminum sperma segar dari 7 orang laki-laki. Tapi guys, sebelum dia mengambil sperma itu, Delphi harus memastikan terlebih dahulu bahwa calon korbannya tidak mengalami impoten. Awalnya Delphi merasa keberatan dengan saran itu. Tapi karena rasa kagumnya begitu besar terhadap ayahnya, ditambah juga Delphi hanya lulusan SD, akhirnya dia menerima syarat yang diberikan oleh ayahnya itu. Setelah ibu Delphi meninggal dunia, ayahnya pun menjadi sakit-sakitan. Basri pun meninggalkan Delphi dan pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bengkalis. Meskipun sang ayah meninggal dunia, Delphi tetap meneruskan aksi bejatnya itu. Di sana aktivitas Delphi semakin tidak menentu. Pada bulan Januari tahun 2013, korban pertama Delphi adalah seorang anak berusia 5 tahun yang bernama Febrian Della. Delphi lantas mengajak Febrian ke tempat sepi, lalu mencekiknya dan membunuhnya. Di usia 19 tahun, Delphi akhirnya kawin lari bersama dengan kekasihnya yang bernama Dita Desmalasari. Dari sana awal mula mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai. Delphi ternyata sering KDRT terhadap Dita dengan berdalih bahwa dia tidak jago dalam urusan ranjang. Dengan alasan itu, Delphi meminta istrinya untuk membantunya agar dia bisa perkasa lagi. Yakni dengan cara berburu 7 alat kelamin pria yang sehat. Awalnya Dita tidak mau, tapi karena bujuk rayu dari Delphi, akhirnya sang istri pun menyetujui keinginan suaminya. Delphi juga mengajak temannya yang bernama Sopian untuk membantu aksinya. Ia pun menjanjikan imbalan sebesar 500.000 kepada Sopian yang pada saat itu sedang membutuhkan uang. Delphi dan Sopian akhirnya bertemu dengan korban kedua pada tanggal 30 Juni 2013. Korban kedua ini yaitu bocah berusia 8 tahun yang bernama Marjevan Gea. Delphi dan Sopian mencari korban ke tempat penggalian alat berat dan di sana mereka menemukan Marjevan sedang berenang. Delphi dan Sopian merayu korban dengan cara mereka akan membelikan kerupuk kepada korban dan mengajak korban berjalan-jalan dengan sepeda motor. Sesampai di warung, Delphi langsung membeli cutter dan mengajak Marjevan berjalan dengan sepeda motor. Ketika sampai di lokasi kejadian, Delphi menyuruh Marjevan untuk membuka celananya dan memainkan alat vitalnya sendiri.
Lalu Sofyan kembali menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Sofyan menarik kuat jaket yang sudah dililitkan di leher Marjevan hingga Marjevan tewas. Setelah itu tubuh korban dibaringkan ke tanah dan mereka memotong alat vital korban. Delphi dan Sofyan menutupi tubuh korban dengan dedaunan kering dan membuang pisau cutter yang telah mereka gunakan sebelum mereka pergi begitu saja. Pada bulan Juni tahun 2013, mereka menemukan korban ketiga, yakni pria dewasa berumur 40 tahun yang bernama Acik. Delphi meminta Dita untuk memastikan bahwa Acik tidak impoten. Setelah Dita memastikan bahwa Acik tidak impoten, mereka kemudian langsung memotong alat vital Acik. Kerangka korban ditemukan pada tanggal 7 Agustus tahun 2014. Kok istrinya mau aja ya disuruh sama suaminya buat memastikan kalau si Acik ini tidak impoten. Ampun. Delphi mendapatkan korban keempatnya pada tanggal 2 Agustus tahun 2014 yang bernama Muhammad Hamdi Al-Iksan yang pada saat itu berusia 9 tahun. Modus korban dibujuk memancing dan berenang dan kemudian mereka memotong alat vital korban. Gak sampai situ aja guys, Delphi mendapatkan korban kelima pada tanggal 14 Agustus tahun 2013, seorang bocah berusia 9 tahun yang bernama Randy Hidayat. Delphi dan Dita membujuk Randy untuk bermain ke rumah mereka. Kemudian korban dibujuk oleh Delphi dan Dita untuk mencari burung di semak-semak di belakang TPU. Akhirnya mereka berbonceng 3 menuju ke TPU. Sesampai di semak-semak, Delphi menyuruh Randy untuk membuka celananya. Kemudian Delphi menyuruh Dita untuk melilitkan celana yang telah dilepas tadi ke leher Randy. Dan kemudian Dita menarik celana itu hingga Randy tewas. Delphi memotong alat kelamin korban dan membuang pisau cutter yang dia gunakan dan menutup tubuh korban dengan dedaunan kering. Lalu mereka pergi meninggalkan mayat tersebut. Karena tak tahan dengan kelakuan Delphi yang semakin aneh, akhirnya Dita meminta cerai dan kembali ke rumah orang tuanya. Delphi menemukan korban ke-6 yang bernama Muhammad Akbar. Delphi menggunakan modus yang sama, yaitu korban diajak memancing dan berenang. Barang bukti ditemukan pada tanggal 7 Agustus tahun 2014, yakni kerangka, pelampung, celana, dan juga sendal korban. Pada tanggal 18 Juli tahun 2014, mereka menemukan korban terakhir, yaitu korban ke-7, bocah laki-laki yang bernama Femasili Mandeva yang berusia 10 tahun. Delphi juga mengajak Diki untuk membantu aksinya. Awalnya Delphi CS bertemu dengan 3 calon korbannya yang bernama Marwa, Daud, dan juga Femasili. Mereka mengajak 3 anak ini untuk pergi memancing. Nah, karena si Daud dan Femasili mengenal Delphi, jadi mereka tidak keberatan untuk pergi memancing bersama. Nah, kan mereka bertiga, tapi hanya 2 orang anak saja yang bisa mereka bawa dengan sepeda motor. Akhirnya mereka sepakati, yang pergi pertama yaitu si Marwah dan Femasili. Sedangkan Daud menunggu di tempat yang mereka telah sepakati bersama. Nah guys, dalam perjalanan Marwah memberontak karena Marwah sendiri tidak mengenal Delphi dan Sofyan. Lantas bocah satu ini melakukan aksi nekatnya, yaitu melompat dari sepeda motor. Dan akhirnya hanya Femasili yang tertinggal, sehingga Femasili yang menjadi korban selanjutnya. Setelah itu Delphi membawa Femasili ke jalan gambut. Dan kemudian sesampai di sana, Delphi menyuruh Femasili untuk membuka celananya. Delphi pun menyuruh Femasili untuk memainkan alat vitalnya, lalu menyandarkan korban ke pohon akasia. Kemudian Sofyan menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. Dia menghabisi nyawa korban dengan cara melilitkan akar pohon akasia ke leher korban. Ketika korban tewas, Sofyan lalu membaringkan tubuh korban ke tanah dan dia mengambil parang lalu memotong leher korban. Usai membunuh, Delphi dan Sofyan kembali menjemput Diki di tempat pemancingan. Mereka kembali memotong tubuh korban untuk mengambil dagingnya dan kemudian dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik. Nah guys, sedangkan Daud masih menunggu kedua tersangka di tempat pemancingan. Dia masih berharap jika dirinya akan dijemput oleh kedua tersangka. Nah, setelah 2 jam menunggu, ternyata kedua tersangka ini tidak kunjung datang menjemput dia. Daud merasa lapar. Jemputan yang dia tunggu dari tadi tidak datang. Lantas dia pun pulang untuk makan siang. Syukurlah kau pulang Daud, kalau enggak bakal jadi mangsanya si Delphi sama Sofyan.
Tubuh malang itu lantas dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik. Mereka menjual ke warung-warung dengan mengatakan bahwa daging itu adalah daging sapi. Sebuah warung membeli 3 kantong plastik dengan harga 105.000. Sedangkan warung lainnya juga membeli 3 kantong plastik seharga 85.000. Adapun kesaksian Rawati, pemilik warung tuak, bahwa benar dia membeli daging dari Delvi dan Sofian. Menurut Rawati, Delvi dan Sofian datang ke warungnya pada jam 5 sore. Mereka membawa daging sapi yang berbungkus dengan plastik putih. Waktu itu kondisi warung ramai, jadi Rawati menyuruh Delvi dan Sofian untuk menaruh daging itu di atas meja. Lalu Rawati memberi uang sebesar 30.000 dan dia tidak mengecek isi dari plastik itu. Karena Delvi itu adalah adik teman suaminya dan sering main ke rumah, jadi Rawati tidak memiliki kecurigaan sama sekali. Setelah itu, dagingnya dimasukkan ke dalam kulkas. Keesokan harinya daging itu dibuka dan dicuci. Ternyata isinya hati dan jantung, tidak ada daging sama sekali. Kondisi jantung masih kuncup belum terbelah, sedangkan hati berwarna sawo matang. Selama ini Rawati tidak pernah membeli jantung dan hati karena mereka tidak suka. Tapi karena sayang dibuang, akhirnya daging itu dicuci, diiris, dan dimasak rendang. Suami Rawati pulang dan langsung menyantap rendang itu. Ih, geliknya aku. Seminggu kemudian polisi datang ke rumah Rawati dan menanyakan tentang daging yang dibeli dari Delvi. Akhirnya Rawati mengetahui bahwa daging tersebut adalah daging manusia. Nah guys, ketika suami Rawati mengetahui bahwa daging yang dia makan waktu itu adalah daging manusia, seketika dia muntah-muntah dan memarahi Rawati. Orang tua Femasili akhirnya melaporkan anaknya yang hilang dan beberapa warga yang mulai menyadari bahwa belakangan ini banyak anak yang hilang. Akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mereka berhasil menemukan pelaku. Delvi CS akhirnya ditangkap. Delvi dan Sofian dijatuhkan hukuman mati, sedangkan Dita Desmalasari dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan temannya Diki dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Saking sadisnya kasus ini, majelis hakim sampai tidak kuat mendengar kronologi kejadian asli pada saat itu. Bahkan hakim ketua sampai menangis saat membaca kronologinya. Oke guys, sampai di ujung cerita kita tentang kasus pembunuhan berantai dan mutilasi yang terjadi di Riau pada tahun 2013 sampai 2014. Jika ada tambahan informasi, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, sampai jumpa di kisah aku selanjutnya. Bye-bye! Delvi dan Sofian dijatuhkan hukuman mati, sedangkan Dita Delvi dan Sofian dijatuhkan hukuman mati, sedangkan Dita Desmalasari dijatuhkan penjara.